Musik lover, Edifier ngeluarin lagi headphone wireless planar dengan menggunakan teknologi dari Stax Audio. Tapi selain menggunakan teknologi dari Stax Audio, ada segudang teknologi lain yang disematkan dalam headphone ini. Kita langsung aja bahas Edifier Stax Spirit S5. Untuk harganya ini dibanderol kisaran 499 atau sekitar 500 US dollar. Jadi gue pikir bakalan masuk di Indonesia mungkin di kisaran 5 atau 6 juta sih. Fitur-fitur utamanya, pastinya planar magnetic driver, premium quality sound, jadi sudah support Snapdragon Sound, semua teknologi aptX, LDAC, LHDC, dan sudah ada sertifikasi wire dan wireless high-res audio. Long battery life, bisa tahan sampai 80 jam loh sekali pengisian. Clear calls, headphone ini sudah menggunakan dual mic noise reduction. Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth 5.4. Sudah support multi-point connection. Tentunya sudah support aplikasi Edifier yang paling baru, yaitu Edifier Connect. Ada wearing detection-nya, low latency mode sampai 89 ms. Nah, ini yang menarik nih. Sama seperti yang Stax Spirit S3, sudah dikasih 2 pasang pads yang bagus. Jadi ada yang leather pads dan ada yang cold mesh. Sudah steel headbands, fully foldable design, dan tentu saja multiple connect. Bisa connect melalui Bluetooth, AUX, bahkan USB-C. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Musik lover, memang headphone ini belum disematkan ada ANC atau ambience mode. Tapi fitur-fitur lainnya itu lengkap banget dan punya kualitas fitur yang sangat baik. Karena itu gue kasih poin 8,5 untuk fitur dan speknya. Sekarang kita langsung bahas desain dan build quality-nya. Headphone ini adalah headphone full size, closed back, dan over ear. Untuk bahan headphone ini itu dari plastik ABS. Kelihatannya solid dengan kualitas yang sangat baik, warnanya hitam doff. Bagian housingnya itu bentuk bundar tapi agak lonjong sih. Cukup gede dan ada logo S di bagian depan housingnya. Housingnya bisa di swivel sampai 90 derajat seperti ini. Dan bisa juga di folding jadi kecil seperti ini. Untuk housing sebelah kanan ada tombol-tombol navigasinya. Ada plus, minus, ada tombol utama, ada tombol Bluetooth, dan ada konektor USB-C untuk charging dan untuk koneksi USB-C-nya. Ada juga indikator lampu. Sedangkan di housing sebelah kiri ada colokan jack 3,5. Untuk pads bawaannya yang leather itu kulit dengan bahan memory foam. Padsnya tebal, empuk. Ngomong-ngomong, pads ini detachable, jadi bisa dilepas dengan alat tertentu. Nah, alatnya dikasih juga sama mereka. Nah, cara lepasnya seperti ini. Untuk pads yang kedua, bahannya dari fabric atau kain. Ada memory padsnya juga. Dan ini katanya mesh cold gitu. Jadi kalau kita pakai kerasa lebih dingin bahannya. Untuk bagian headbandnya, sebelah bawah ada marking untuk L atau R. Kemudian di bagian L ada logo sertifikasi high-res wire dan wireless. Pads headbandnya ini sama seperti pads housingnya, yang dari bahan leather, kulit, dan memory foam. Bagian atasnya ada logam warna grey metal dan ada tulisan Edifier warna putih. Di bagian samping kiri kanan dekat persendiannya ada tulisan Stax Spirit warnanya lebih gelap dari headbandnya. Nah, untuk adjustment headbandnya itu mudah banget dan lancar banget. Untuk desainnya sebenarnya nggak terlalu aneh-aneh sih, cukup simple dan sederhana. Tapi music lover, kalau music lover pegang dan rasain, memang build-nya itu bagus banget. Karena itu untuk build dan desainnya gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain fittingnya music lover. Buat fittingnya ini nyaman banget. Clampingnya itu nggak keras, tapi di kepala kita kerasa stabil. Padsnya nyaman, dan ada 2 pads nih, yang leather dan yang fabric. Yang leather kerasa empuk, nyaman. Yang fabric, yang mesh cold, itu sensasinya dingin. Headbandnya juga di kepala empuk, sealing sama isolasinya juga bagus. Kerasa kedap, dan kalau kita pakai lama, tetap enak dan nyaman. Menurut gue, fitting untuk headphone full size ini salah satu yang paling nyaman yang gue pernah cobain. Karena itu gue kasih poin 8,5 untuk fittingnya. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Untuk koneksinya nih, karena ini udah Bluetooth 5.4, jadi kerasa cepat banget untuk pairing awalnya. Setelah kita save di device kita, itu kerasa lebih cepat lagi music lover. Dan yang gue suka, koneksinya itu stabil banget. Sedangkan untuk latensinya, ini nggak kerasa. Apalagi headphone ini sudah ada low latensinya atau gaming modenya. Karena itu untuk koneksinya, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain sampel mic-nya.
Musik Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Edifier Stax Spirit S5. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Edifier Stax Spirit S5. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Menurut gua, kualitas suara mic-nya ini termasuk sangat baik. Khas Edifier, gue udah coba beberapa TWS dan headphone Edifier dan biasanya memang kualitas suaranya istimewa Musik Lover. Untuk tonal suaranya termasuk bagus, jelas, natural, dan powernya juga termasuk oke. Suaranya juga stabil. Sedangkan untuk noise reduction-nya ini juga termasuk bagus. Suara luar yang konsisten bisa diredus dengan sangat baik tanpa harus kehilangan karakter suaranya yang natural. Karena itu untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 8,5. Sekarang kita masuk ke sound quality. Di headphone ini ada 3 macam koneksi. Ada koneksi Bluetooth, ada koneksi wire jack 3,5, dan ada koneksi USB-C. Yang pertama gue cobain adalah dengan koneksi Bluetooth. Untuk controllingnya, gue pakai tuning preset yang original. Game modenya off. Di aplikasinya itu pengaturannya yang leather earpads. Dan penggunaan earpads-nya juga memang gue pakai yang leather earpads. Sedangkan untuk pengaturan kodeknya gue pakai yang LDAC. Nah, untuk tuning suara koneksi Bluetooth-nya itu secara umum V-shape. Tapi memang yang gua notice untuk hampir semua koneksinya itu masalah power. Jadi power suara Edifier Stax Spirit S5 ini menurut gua nggak terlalu gede. Tapi memang setelah gua cek juga ke Edifier-nya, memang ini merupakan patokan dari Edifier. Gue pernah nanya ke mereka dengan detail gitu ya. Mereka bilang hampir semua produk-produk Edifier itu dibatasin volume suaranya dengan tujuan supaya hearing kita atau pendengar yang akan menggunakan TWS ataupun headphone itu tetap terjaga. Jadi jangan sampai ngerusak pendengaran. Jadi mereka cukup aware dengan hal ini. Koneksi headphone ini untuk Bluetooth. Bagian bassnya, menurut gua ini untuk planar termasuk gede banget loh Musik Lover. Deep, tebel, berbody, terus impactnya juga punchy. Tapi memang gue ngerasain karena dia gede bassnya, agak sedikit nyampur ke mid-nya loh. Tapi secara umum memang masih cukup gesit lah. Terus yang Bluetooth ini memang yang paling gede bassnya di antara yang lain. Sedangkan untuk bagian mid-nya memang kerasa agak mundur. Jadi vokalnya memang sedikit agak tipis dan agak di belakang. Tapi itu juga mungkin karena bagian bassnya yang memang agak sedikit masuk ke bagian mid-nya ya. Tapi secara overall gue masih suka karena yang pertama dia nggak sibilance dan masih cukup jelas dan clear kok. Sedangkan untuk treble-nya ini tipikal yang open, airy, cukup extend. Ini tipikal treble yang gue suka. Crisp dan string-stringnya dapet. Untuk tuningnya ini bakalan masuk hampir di semua genre sih menurut gue. Jadi bisa gue bilang ini all-rounder. Sedangkan tuning untuk koneksi jack 3,5-nya. Untuk nge-review ini, karena gue udah gak punya handphone yang ada konektor jack-nya, jadi gue pakai DAC dari DEW 4X, punya SIM God. Untuk koneksi kabel atau jack, ini pengaturan aplikasinya nggak berfungsi ya. Nah, karena DAC-nya ini suaranya karakternya memang agak bright, jadi suara headphone ini jadinya sedikit lebih bright dibanding yang Bluetooth. Yang gue notice masalah bassnya itu jauh lebih ke kontrol dibanding yang Bluetooth. Tapi yang gue suka dia lebih gesit dan lebih cepat. Untuk mid-nya ini kerasa lebih maju, jadinya vokalnya itu kerasa lebih intimate, lebih jelas, dan menurut gue agak kerasa ada boosting di mid high-nya. Untuk treble-nya kerasa open, airy, extend, dan menurut gue ini lebih extend dibanding yang Bluetooth. Sekarang kita akan bahas tuning untuk koneksi USB-C-nya. Untuk koneksi USB-C, ini gue pakai laptop gue Asus VivoBook untuk nyobain suaranya. Kalau Musik Lover mau pakai, kudu nyalain dulu headphone-nya. Jadi nggak bisa langsung colok seperti yang kabel, terus nyala gitu nggak. Jadi kayak di Bluetooth, kita mesti nyalain dulu headphone-nya. Nah ternyata kalau di laptop, ini suaranya yang paling cocok sama gue. Tuningnya V-shape, tapi semua lebih balance menurut gue. Bassnya lebih oke, nggak segede yang Bluetooth, tapi juga nggak setipis yang wire. Jadi pas aja. Terus impact-nya juga tetap enak dan bagus gitu. Gesit juga. Nah mid-nya ini kalau gue rasain itu sedikit lebih maju dibanding yang jack wire yang 3,5. Dan gue rasa ini yang paling natural suaranya. Sedangkan untuk treble-nya agak mirip sama yang Bluetooth. Jadi cukup extend, open, airy, string-stringnya dapat, tapi nggak terlalu harsh gitu. Sekarang kita juga bahas pads-nya nih. Nah, pads-nya kan dapat 2. Ternyata tuningnya dua-duanya juga beda Musik Lover. Yang leather beda sama yang mesh cold
Yang dari kain, fabric juga beda. Nah kalau yang leather kan kayak tadi tuh bahasannya kan ya. Untuk yang mesh cold atau yang dari fabric, yang dari kain, tuh suaranya ada sedikit perubahan. Yang gue rasakan pertama kali, isolationnya itu nggak sekedap yang leather, tapi ini kerasa nyaman dan adem banget, dingin di kuping. Sedangkan untuk tuning suaranya, di aplikasi kan kita bisa milih tuh, ada tuningan leather sama tuningan yang calling mesh pads. Nah kalau kita pakai yang mesh pads terus kita pakai tuningan leather di apps-nya, itu beda loh suaranya. Bassnya jadi kerasa lebih tipis, vokal jadi kerasa lebih maju, dan treble-nya lebih halus. Tapi kalau kita pakai tuningan yang sama, jadi yang sama-sama cooling mesh pads tuh, suaranya juga berubah nih. Bassnya jadi lebih gede, lebih tebal. Terus vokalnya kerasa lebih mundur dan sedikit lebih tipis. Treble-nya jadi kerasa lebih extend. Jadi overall lebih kayak V-shape suaranya. Jadi ternyata kalau kita pakai pads-nya dengan pengaturan apps-nya juga, itu beda-beda loh suaranya Music Lover. Sekarang kita bahas teknis suaranya. Nah teknis suaranya gue akan bahas yang Bluetooth aja. Detail, clarity-nya ini termasuk yang istimewa dan bagus banget Music Lover. Micro detailnya kedengeran, clarity-nya juga kerasa clear, bening, jernih. Terus resolusinya juga dapat. Jadi tekstur-tekstur suaranya itu semuanya kedengeran dengan sangat jelas. Buat soundstage aman banget, kerasa presisi, pinpoint arah suaranya juga semuanya sesuai. Kemudian 3D imaging-nya kerasa lega, wide, luas, depth-nya juga dapet, height-nya juga oke. Separasi instrumen aman banget, kepisah-pisah semuanya dengan sangat jelas, nggak ada yang numpuk sama sekali. Transiennya lumayan bagus, ya lumayan cepat, presisi, dan lumayan responsif Music Lover. Dynamic range-nya ini oke, suara kecil masih kedengaran dengan jelas, nggak ada yang hilang, suara kerasnya masih ke kontrol. Terus kalau kita dengerin emosi lagu, dapat banget. Untuk noise floor-nya termasuk yang clean, bersih, black background. Overall, secara umum nih, suaranya dari berbagai koneksi, ini gue cukup suka sih. Jadi gue kasih poin 7,5. Music Lover, Edifier Stax Spirit S5 yang budgetnya kisaran mungkin akan dijual di Indonesia 5-6 juta. Menurut gue ini headphone yang Music Lover bisa pertimbangkan untuk dicoba. Karena gue rasa price to performance-nya ini oke banget. Fiturnya lengkap, desainnya dan build quality-nya bagus, fittingnya apalagi nyaman banget, kualitas mic-nya oke, dan tentu saja koneksinya bisa macam-macam. Jadi bisa kompatibel dengan banyak device kita. Dan dengan kualitas suara yang menarik, memang headphone ini bisa dipertimbangkan sih. Gue sangat sorot terutama di kenyamanannya sih, ini enak banget. Apalagi yang ada pads dinginnya, itu benar-benar dingin loh di kuping. Tapi kan semua itu pendapat gue Music Lover, ya kan? Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!